Bab 204. Duda terpikat cinta sekretaris. Stefan menunggu lama di depan ruang ICU, dirinya tidak bisa tenang, dia takut kalau ditinggal pergi oleh Rebecca, dia trauma dengan mimpi yang pernah dia mimpikan. "Dok, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Stefan saat melihat dokter sudah keluar dari ruang ICU diikuti beberapa dokter dan suster lainnya di belakangnya. "Istri Anda tadi jantungnya berhenti, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang keadaan istri Anda sudah membaik, mungkin kita hanya akan menunggu beberapa saat saja sebelum istri Anda sadar." Jelas dokter itu membuat perasaan Stefan menjadi sangat lega. "Dokter serius kan? Dokter gak bercanda kan kalau istri saya baik-baik saja?" Tak percaya Stefan. "Benar Tuan, keadaan istri Anda sudah baik, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya," balas dokter yang ada di belakang dokter yang tadi. "Terima kasih dok, terima kasih karena sudah menyelamatkan istri saya tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua," balas Stefan mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan suster yang sudah menyelamatkan Rebecca. "Sudah menjadi tugas kami Tuan," balas salah satu dokter mewakili yang lainnya. "Apakah saya boleh menjenguk istri saya dok?" tanya Stefan karena dia ingin melihat keadaan istrinya secara langsung. "Untuk saat ini tidak diperbolehkan dulu Tuan, kami akan segera memindahkan Nyonya Rebecca ke ruang perawatan, baru nanti Anda bisa menjenguknya di sana," jawab dokter. "Baik dok, tolong berikan ruangan yang terbaik untuk istri saya." "Baik Tuan, kalau begitu kami permisi dulu," balas dokter itu pamit. "Iya dok, sekali lagi terima kasih atas perjuangan kalian buat istri saya," balas Stefan mengucapkan terima kasih lagi. "Sama-sama Tuan," balas salah satu dari mereka dan langsung pergi dari sana meninggalkan Stefan dengan perasaan senangnya karena mendapatkan kabar kalau istrinya sudah membaik. "Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengabulkan doa hamba," ucap Stefan bersyukur. Tak berapa lama beberapa suster membawa Rebecca keluar dari ruang ICU dan memindahkannya ke ruang perawatan yang terbaik sesuai dengan keinginan Stefan. Tentu saja Stefan mengikuti kemarin Rebecca dibawa, dan setelah mendapatkan izin Stefan pun diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan Rebecca. "Terima kasih sayang, terima kasih karena kamu sudah bertahan untuk Mas dan Betril. Mas sayang sama kamu," ucap Stefan duduk di samping bankar Rebecca. Tangan Stefan menggenggam tangan Rebecca yang tidak terdapat selang infus, dia juga tak bosan terus menciumi tangan Rebecca. "Aku harap nanti kalau kamu sudah sadar kamu bisa menerima keadaan kamu yang sekarang ya, aku gak mau kamu bersedih. Aku ingin kamu tetap hidup sama seperti dulu dengan dihiasi dengan tawa ceria kamu," lanjut Stefan yang takut kalau seandainya Rebecca sadar dan mengetahui semuanya dia akan bersedih dan tak bisa menerima kenyataan yang ada. Sekarang otak Stefan bertambah beban pikirannya, sekarang dia sibuk memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan istrinya nanti kalau sudah sadar. Stefan berharap nanti Rebecca bisa menerima keadaan yang ada, ya meskipun pasti nanti akan ada adegan di mana Rebecca akan menangis histeris, tapi setidaknya setelah itu Rebecca bisa menerima semuanya tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang dia rasakan. Saat Stefan tengah menciumi punggung tangan Rebecca, dia dikagetkan dengan gerakan jari-jari Rebecca yang berada di genggamannya. "Sayang," gumam Stefan dan segera memencet bel untuk memanggil dokter agar segera datang ke ruangan Rebecca. Perlahan mata Rebecca mulai terbuka,
dan pertama kali yang dia lihat adalah wajah Stefan. "Sayang, kamu sudah sadar?" Harus Stefan menatap wajah Rebecca dengan mata yang berembun karena saking bahagianya. Bab 205. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter mengatakan kalau kondisi Rebecca sudah sangat membaik dan hanya tinggal menunggu pemulihan saja baru nanti boleh pulang. Sedari sadar Rebecca hanya diam saja, dia tidak membuka suaranya sama sekali, dan hal itu tentu saja membuat Stefan khawatir, takut kalau ada sesuatu yang tengah Rebecca rasakan. "Sayang, kamu mau apa, tanya Stefan dan Rebecca tidak menjawabnya sama sekali. "Sayang Rebecca, kamu gak amnesia kan? Kamu gak lupakan sama aku?" tanya Stefan lagi, ya entah kenapa otaknya berpikir kalau Rebecca amnesia. "Perutku yang dioperasi Mas, bukan kepalaku," jawab Rebecca tanpa menatap Stefan. Hal itu tentu saja membuat Stefan tersenyum karena Rebecca mau berbicara. "Kamu mau apa? Apa ada yang sakit? Apa perut kamu masih sakit? Mana yang sakit biar aku panggilkan dokter lagi biar dia periksa keadaan kamu lagi," ucap Stefan membuat Rebecca langsung menoleh pada Stefan. "Kamu bertanya mana yang sakit?" balik tanya Rebecca. "Iya, apa yang sakit? Biar aku panggil dokter," balas Stefan. "Di sini Mas, hati aku yang sakit," jawab Rebecca sambil menunjuk ke arah dadanya. Dek. Seketika Stefan langsung terdiam. Stefan jadi takut kalau Rebecca tahu apa yang sudah terjadi kepada anak mereka. "Kenapa kamu diam? Kemana anakku? Kenapa perut aku kembali rata? Kemana anakku?" lanjut Rebecca menanyakan keberadaan anaknya yang telah tiada. Anak kita. Apakah dia benar-benar pergi meninggalkanku, Mas?" potong Rebecca karena dia mengingat mimpinya dalam koma. Di sana dia bertemu dengan anak kecil dan anak itu pergi meninggalkan dirinya. "Sayang, sebaiknya kamu istirahat lagi ya, tubuh kamu pasti masih lemah. Kamu masih perlu banyak istirahat biar kondisi kamu cepat pulih," balas Stefan mengalihkan pembicaraan. Dia menyuruh Rebecca untuk tidur. "Jawab aku Mas, jawab, kemana anakku?" sentak Rebecca dengan air mata yang sudah mulai turun dari matanya. "Sayang." Dengan segera Stefan memeluk tubuh Rebecca yang sudah menangis. Melihat Rebecca yang menangis membuat Stefan jadi ikutan menangis juga. Dia merasa sebagai suami dan ayah yang tidak bisa melindungi istri dan anaknya hingga membuat dia harus kehilangan anaknya seperti ini. "Maaf sayang, maafkan Mas yang tidak bisa menjaga anak kita. Mas salah, seharusnya Mas tidak membiarkan kamu pergi," ucap Stefan meminta maaf kepada Rebecca. Hiks. Hanya isak tangis yang keluar dari bibir Rebecca. Dia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Stefan. "Mas minta maaf. Tolong maafkan Mas dan jangan tinggalkan Mas lagi. Mas sayang sama kamu, tolong maafkan Mas," ucap Stefan memeluk Rebecca dan tak ingin melepaskan pelukannya. "Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengurusnya sebentar saja? Bahkan dia belum merasakan indahnya dunia. Kenapa Mas?" Hiks. Tangis Rebecca membuat hati Stefan sakit mendengarnya. Ini baru kondisi anaknya yang Rebecca ketahui. Bagaimana nanti kalau Rebecca juga tahu kalau rahimnya sudah tidak ada? Apa yang akan terjadi pada istrinya nanti? Stefan tidak bisa membayangkan hal itu. Pasti nanti istrinya akan semakin terpuruk. "Sabar sayang, mungkin Tuhan lebih sayang kepada anak kita. Kita doakan dari dini ya, pasti dia sudah bahagia di sana," balas Stefan tak sambil mengecup kepala istrinya agar istrinya itu tenang. "Aku pernah melihatnya Mas." Bab 206. "Aku pernah melihatnya Mas," ucap Rebecca lirih. "Hah, melihat apa? Di mana?"
Tanya Stefan tidak mengerti apa yang istrinya maksud. Aku pernah melihat anak kita, waktu aku bermimpi bertemu anak kecil dan dia memanggilku Mommy, jelas Rebecca dengan pandangan lurus ke depan. Kamu seriusan? Terus dia bilang apa sama kamu? Tanya Stefan penasaran. Dia lupa kalau istrinya baru saja sadar, seharusnya dia tidak mengajaknya ngobrol terlalu banyak. Dia bilang aku gak boleh sedih, dia juga menyuruhku kembali kepada kalian, dan dia sudah bahagia di sana, jawab Rebecca membuat air matanya jatuh kembali. Kenapa dia meninggalkanku, Mas? Apa salahku sampai aku harus kehilangan dia seperti ini? Hiks, tangis Rebecca kembali. Stefan pun kembali memeluk istrinya, dia tidak tahu harus mengatakan apa, karena dirinya juga merasakan kehilangan anaknya. Rebecca terus menangis, sampai-sampai Stefan yang tidak tega pun memanggil dokter dan menyuruhnya untuk menyuntikkan obat penenang buat Rebecca dan setelah itu barulah Rebecca tidur kembali. Saya sarankan sebaiknya Nyonya Rebecca istirahat dulu Tuan, biarkan dia istirahat dan jangan mengganggunya dulu karena dia baru saja dasar dari komanya, ucap dokter pada Stefan agar Stefan tidak mengganggu tidur Rebecca. Baik dok, balas Stefan. Dokter itu pun kembali pergi meninggalkan ruangan Rebecca, dan Stefan menatap iba pada istrinya baru setelah itu dia langsung pergi menuju sofa yang berada di ruangan istrinya. Stefan akan menunggu istrinya di sana sambil memeriksa email yang Julian kirimkan kepadanya. Dia harus bisa membagi waktunya dengan baik agar pekerjaannya tidak terlalu menggunung. Aus! Ringis Priscilla saat merasakan perutnya sakit. Kenapa perutku mules banget ya? Apa aku akan melahirkan? Bukannya HPL-nya masih 2 minggu lagi, ucap Priscilla sambil memegangi perutnya saat rasa sakit yang ada di perutnya semakin menjadi. Aku harus segera kasih tahu Mas Julian, lanjutnya dan segera mengambil handphone untuk menghubungi suaminya yang tengah sibuk bekerja. Halo sayang, apa kamu perlu sesuatu? Tanya Julian dari seberang sana. Perutku sakit banget Mas, sepertinya aku akan melahirkan, ucap Rebecca memberitahu. Apa? Bagaimana bisa bukannya kata dokter masih 2 minggu lagi. Kaget Julian, bahkan membuat karyawan yang tengah meminta tanda tangannya itu kaget. Diam Mas jangan kebanyakan tanya, cepat kamu pulang sekarang sebelum anakmu brojol di sini, balas Priscilla yang kesal dengan Julian. Jangan-jangan, iya aku segera pulang. Tolong kamu tahan dulu jangan sampai anakku lahir di apartemen, balas Julian dan Rebecca langsung memutuskan sambungan teleponnya, hal itu tentu saja membuat Julian semakin panik. Istri saya mau melahirkan, tolong kamu bilang pada Pak Jono untuk menggantikan saya di meeting nanti, ucap Julian pada karyawan yang ada di hadapannya. Baik Tuan, balas karyawan itu dan Julian pun segera pergi dari sana. Julian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi karena dia tidak ingin anaknya sampai lahir di apartemen dan tanpa ada dokter yang menangani, karena dia takut terjadi sesuatu dengan anak dan istrinya. Anak papa tahan duku ya nak, tunggu papa sampai dulu, gumam Julian semakin menambah kecepatannya. Beruntungnya jalanan tidak terlalu ramai karena masih jam kerja sehingga membuat Julian bisa cepat sampai di apartemen. Julian segera keluar dari mobil dan berlari menuju apartemennya berada untuk melihat kondisi istrinya. Bab 207. Sayang, Julian langsung berlari saat melihat istrinya duduk di atas ranjang dengan keringat yang mengalir di pelipisnya. Lama banget sih, keburu anaknya brojol ini, omel Priscilla. Dalam keadaan kayak gini juga masih sempat-sempatnya ngomel-ngomel, batin Julian, tentu saja itu hanya dalam hati,
mana berani dia ngomong langsung, yang ada nanti malah dia kena semprot lagi. Iya sayang, maaf. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit, masih kuat jalankan? Tanya Julian membantu istrinya turun dari ranjang. Gendong, rengek Priscilla. Julian pun segera mengendong Priscilla. Untung saja tubuhnya itu sering melakukan olahraga, jadi meskipun berat badan Priscilla bertambah banyak tidak membuat Julian kesusahan. Semua perlengkapan juga sudah mereka siapkan dari jauh-jauh hari di mobil Julian, agar ketika mengalami kontraksi mereka sudah siap tinggal berangkat saja ke rumah sakit. Ayo mas, cepat bawa mobilnya, sakit banget ini, pinta Priscilla agar Julian mempercepat laju mobilnya, karena rasa mulas yang dia rasakan semakin menjadi. Iya sayang, ini sudah cepat, sabar ya, tahan dulu. Balas Julian menoleh pada istrinya sebentar dan setelah itu kembali menatap jalanan yang ada di depannya. Sampai rumah sakit pun Priscilla langsung dibawa menuju tempat persalinan, dan ternyata sudah pembukaan 7. Apakah Tuan ingin menemani Nyonya Priscilla? Tanya suster menawari Julian. Iya dok, saya ingin menemani istri saya. Balas Julian dengan cepat karena dia tidak tega kalau membiarkan Priscilla kesakitan sendiri di dalam sana. Baik Tuan, mari silahkan masuk, balas suster mempersilahkan Julian untuk masuk karena tadi Julian disuruh untuk mengisi data-data pasien dulu. Tak ada yang menemani mereka berdua, karena Stefan juga sedang menunggu istrinya sedangkan Mama Brigitta juga menjaga Bril di rumah. Mungkin bisa saja Alex, tapi itu tidak mungkin karena Alex sendiri juga pasti sedang sibuk di markas. Mas sakit banget, hiks, tangis Priscilla yang merasakan rasa sakit di perutnya. Iya sayang, sabar ya, sebentar lagi kita akan bisa melihat anak kita, balas Julian menyemangati istrinya meskipun dia sendiri juga kasihan melihat istrinya kesakitan seperti itu. Sudah pembukaan 10 Bu, ayo mari kita mulai, ucap dokter yang baru selesai memeriksa pembukaan jalan lahir bayi. Dokter pun memberikan instruksi agar Priscilla mengikuti arahannya. Priscilla berjuang ditemani Julian. Julian selalu membisikkan kata-kata cinta dan semangat untuk istrinya, hingga jagoan yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya pun lahir dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Oek oek oek. Tangis pecah bayi yang baru saja lahir membuat Julian dan juga Priscilla bernafas lega. Terima kasih sayang, terima kasih karena sudah membuat aku menjadi seorang ayah, ucap Julian mengecup kening Priscilla penuh cinta. Priscilla hanya membalasnya dengan senyuman saja, karena dirinya masih sangat lemah sehabis berjuang untuk melahirkan anaknya. Silahkan Bu, Pak, ini bayinya, ucap dokter memberikan anak Priscilla dan Julian yang sudah dibersihkan. Jagoan Papa. Julian menatap mata anaknya yang sangat mirip dengan mata istrinya. Saat ini posisi anak mereka berada di atas dada Priscilla, seperti mengerti kalau itu adalah ibunya, bayi itu mencari sumber nutrisi yang ada di depannya. Sepertinya aku sudah memiliki saingan yang, ucap Julian menatap anaknya. Hus, sama anak sendiri juga, balas Priscilla. Dia membantu anaknya untuk minum ASI langsung dari sumbernya untuk pertama kali, dan langsung diterima dengan baik oleh anaknya. Julian yang menatap pemandangan itu tentu saja sangat bahagia. Dia berjanji akan menjadi malaikat dan juga bidadarinya dengan baik, dan tak akan membuat mereka bersedih.